Siapkan Garuda ID-nya, karena memang kita akan bikin war ticket. Yang pasti diperkirakan akan dilakukan war ticket ini pertengahan Mei. Kalau Coach Nova merasa itu pun tidak cukup, ya kita akan berdiskusi lebih jauh. Apakah sudah cukup? Gitu. Jadi tergantung pelatih dan diskusi-diskusi berikutnya. Namanya ditawarkan ya kita pasti ikutlah. Tapi kan nggak harus gembar-gembor ya. Inilah rangkuman berita terbaru Timnas Indonesia hari ini. Dari kemenangan dramatis hingga kabar terbaru soal pemain bintang. PSSI konfirmasi Timnas Indonesia ikut bidding untuk tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan mengajukan diri sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, skuad Garuda harus lebih dulu memastikan tiket ke putaran keempat. Sekarang Timnas Indonesia bertengger di ranking keempat putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda mengoleksi 9 poin dari 8 laga. Untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia harus mengamankan posisi 3 atau 4 Grup C yang menyisakan 2 partai lagi. Memang ada perubahan tuan rumah yang dibuat oleh AFC. Dulu itu biasanya tuan rumah itu netral. Jadi semua ya dikelola oleh AFC, ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga dilansir dari YouTube-nya. Dalam 2 pertandingan penentuan Grup C, Timnas Indonesia akan menjamu Cina. Partai ke-9 itu bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Skuad Garuda bakal menghadapi Jepang pada 5 hari kemudian di Stadion Suita City Football. Laga tersebut menjadi yang terakhir di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC minta para peserta putaran 4 untuk menawarkan diri sebagai tuan rumah dan bidding. Namanya ditawarkan ya kita pasti ikutlah, kata Arya. Tapi kan nggak harus gembar-gembor ya. Batasnya masih ada waktu nih. Kita akan coba, mudah-mudahan memang lawan-lawannya berat ya. Ada dari Timur Tengah, mungkin dari mana gitu ya, sambung Arya. Arya membeberkan PSSI enggan gembar-gembor terkait rencana mengajukan diri sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, pihaknya ingin segala sesuatunya harus pasti. Tapi ya kita coba, kita akan ikut bidding. Sudah pasti ikut bidding untuk jadi tuan rumah. Jadi nggak mungkin kita nggak ikut bidding kalau memang nanti kita ada proses ke sana. Jadi tetap kita akan lakukan. Tunggu saja, ucap Arya. Jadi memang kita nggak gembar-gembor gitu loh. Kita kalem-kalem saja ya kan, kita kalau belum jelas-jelas gitu kan kita biasanya nahan-nahan diri untuk kasih informasi. Ya kan sudah terbiasa itu, udah pasti-pasti dulu baru kita sampaikan sesuatu. Tambahnya, kalau belum pasti nggak kita tuh nggak pernah. PSSI sekarang ini nggak pernah menginformasikan kalau belum ada kepastian, tutur Arya. Kalau sudah ada kepastian, sudah mulai ada gambaran-gambaran besarnya jelas, barulah PSSI ini mulai memberitahu kepada publik apa yang dilakukan. Pasti kita ikut bidding. Tunggu saja, kita siapkan semua. Mudah-mudahan doakan yang terbaik supaya kita bisa menang bidding. Dan tadi lawannya nggak mudah karena lawan kita juga punya kekuatan kapitalnya juga besar. Jadi ya kita harus tarung untuk menyiapkan itu semua gitu, imbuhnya. Bertemu Presiden FIFA di Vatikan, Jokowi curhat kondisi sepak bola Indonesia. Presiden ke-7 Jokowi sempat bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino di prosesi pemakaman pemimpin Katolik dunia, Paus Fransiskus di Vatikan, Sabtu, 26 April 2025, kemarin. Jokowi mengaku berbincang soal sepak bola Indonesia yang sudah berkembang pesat. Ya hanya ngomong semenit 2 menit, tentu bola. Soal perkembangan sepak bola Indonesia, iya, terangnya. Jokowi mengatakan semuanya harus mengucapkan terima kasih kepada FIFA atas dukungannya terhadap transformasi sepak bola Indonesia. Saya kira semuanya mengucapkan terima kasih atas dukungan FIFA terhadap transformasi sepak bola Indonesia menuju pada level yang lebih baik, tandas dia. Seperti diketahui saat ini Timnas Indonesia sedang berjuang untuk bisa lolos dan tampil di Piala Dunia 2026. Selain bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino, Jokowi juga bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron saat di Vatikan. Juga bertemu dengan Presiden dan Perdana Menteri lainnya. Ya hanya ngomong semenit 2 menit.
Ketemu juga presiden dan perdana menteri yang lain. Kita hanya sebentar kok. Say hello aja berbincang semenit 2 menit. Pungkasnya, persaingan menuju Piala Dunia 2026 dari zona Asia, khususnya di grup C, tengah memasuki fase yang sangat krusial. Dengan Jepang telah memastikan diri sebagai pemuncak klasemen dan mengantongi tiket ke putaran final, perebutan slot otomatis tersisa serta 2 tiket menuju putaran keempat menjadi medan tempur utama 5 negara lainnya: Australia, Arab Saudi, Indonesia, Bahrain, dan Cina. Grup C kini menyisakan 2 pertandingan penting yang akan digelar pada bulan Juni. Semua tim, kecuali Jepang, masih memiliki peluang matematis untuk mengamankan posisi, meskipun dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Australia saat ini menghuni peringkat kedua, sementara Arab Saudi dan Indonesia menempati posisi ketiga dan keempat. Di sisi lain, Cina masih tertahan di dasar klasemen dengan 6 poin dan menjadi tim dengan tekanan paling besar. Jika Cina mampu mengalahkan Indonesia, mereka akan naik ke 9 poin. Lalu hasil imbang kontra Bahrain akan membawa mereka ke angka 10. Sementara itu, jika Indonesia kalah dari Cina, mereka harus menghadapi Jepang di laga terakhir yang sangat berat, apalagi dimainkan di kandang lawan. Dalam skenario ini, poin Indonesia bisa saja terkunci di angka 9. Emil Audero siap main di Gelora Bung Karno saat Timnas Indonesia ladeni Tiongkok. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga krusial kontra Tiongkok pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, salah satu sorotan tertuju pada Emil Audero Mulyadi yang akan menjalani debut resminya bersama skuad Garuda. Absennya Martin Paes akibat hukuman akumulasi kartu kuning membuka jalan bagi Audero. Penjaga gawang kelahiran Indonesia tersebut menyatakan sudah diberi kepastian akan tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Tiongkok. Saya sudah tahu bahwa saya akan bermain 5 Juni lawan Tiongkok karena penjaga gawang lainnya yaitu Martin Paes akan absen, dan saya akan debut di kandang nanti, Gelora Bung Karno, ungkap Emil Audero seperti dikutip dari Tuto Mercato Web. Emil juga mengaku siap memberikan performa maksimal demi mengamankan posisi timnas di grup C baginya. Pertandingan ini bukan sekadar debut, melainkan pengalaman penting yang membuka lembaran baru dalam karirnya. Pengalaman yang sangat indah yang membuka dunia yang sudah saya ketahui. Lanjutnya, pelatih Patrick Kluivert memasukkan nama Emil dalam daftar 27 pemain yang dipanggil untuk 2 laga penting menghadapi Tiongkok dan Jepang. Meski Paes dan Marcelino Ferdinand harus absen pada laga kontra Tiongkok, keduanya tetap dipersiapkan untuk laga kedua melawan Jepang setelah menjalani sanksi. Marcelino sendiri absen saat namanya tengah jadi buah bibir usai debutnya di kasta kedua Liga Inggris bersama Oxford United. Sementara Paes tampil buruk bersama FC Dallas di MLS, kebobolan 5 gol tanpa balas dari San Diego FC, yang memperkuat keputusan Kluivert untuk memberikan kesempatan pada Emil. Kehadiran Audero membawa angin segar di lini belakang Garuda. Kiper yang pernah memperkuat Inter Milan di Serie A ini dikenal memiliki ketenangan, refleks tajam, dan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Ini menjadikannya aset penting dalam perjuangan Indonesia menuju Piala Dunia. Di sektor lain, Kluivert masih memiliki opsi menarik untuk menggantikan Marcelino. Egy Maulana Fikri, yang sedang dalam performa terbaik di Liga 1, kemungkinan akan diberi peran sebagai pengganti. Nama lain seperti Eliano Rejders dan Ricky Kambuaya juga berpeluang besar tampil sejak menit awal. Khusus Emil Audero, pertandingan di GBK nanti diprediksi menjadi momen emosional. Selain sebagai debut, laga ini juga akan menjadi penampilan pertamanya di depan publik tanah air. Saya harus menjalaninya semaksimal mungkin, ujar Emil. Dengan dukungan penuh dari publik GBK, debut Emil akan menjadi momen yang tak terlupakan, baik bagi dirinya maupun bagi supporter Indonesia. Semua mata kini tertuju pada kiprah perdananya di bawah Mistar Merah Putih.